dipersembahkan oleh perusahaan BUMN terus berbenah untuk memberikan pelayanan terbaik, memberikan berbagai manfaat lewat inovasi dan transformasi digital, menjaga kepercayaan publik di tengah ketatnya persaingan. Pengembangan bisnis telekomunikasi menjadi peluang menjanjikan. Kehadiran PT Pegas Telekomunikasi Nusantara sejak 10 Januari 2007 menorehkan catatan positif, bahkan terus merangkak naik saat pandemi COVID-19. PGNcom merupakan penyedia jaringan fiber optik dengan kapasitas besar, memiliki jaringan handal dan dapat dijangkau berbagai industri domestik maupun internasional. Layanan PGNcom lewat fiber optik disebut-sebut berkualitas prima dengan kecepatan tinggi. Kemampuan SDM dan infrastruktur menjadi tawaran menarik untuk solusi bisnis dan korporasi. Pemirsa, PT Pegas Telekomunikasi Nusantara terus berkembang dan juga bertransformasi menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dan juga informasi. PGNcom hadir untuk memberikan solusi kepada PGN Group dan juga industri lainnya. Dan saat ini saya sedang berada di kompleks gedung PGN Group dan saya akan berbincang dengan Bapak Larasetyo Wibowo selaku Direktur Komersial dan Pengembangan PGNcom. Awalnya dibangun untuk membantu dari kinerja dari PGN sendiri begitu, kemudian akhirnya berkembang dan juga berinovasi. Nah, mungkin bisa diceritakan apa saja menjadi ruang lingkup dari kegiatan usaha PGNcom sendiri saat ini, Pak? Ya, jadi kita tadinya karena memang cuma ngurusin FO, fiber optik. Jadi fiber optik itu kita fokus di telekomunikasi gitu ya. Dari awal
embrio DNA kita, inovasi kita itu ada di bidang telekomunikasi dan fiber optik. Tapi sepanjang pengalaman kita berkembang, tentunya kebutuhan bisnis dari klien-kliennya PGNcom ini berkembang juga gitu ya. Akhirnya kami mulai masuk ke aplikasi, mulai masuk ke layanan managed service, mulai masuk bahkan sekarang di IoT gitu ya. Kita bantu PGN untuk, mungkin ini yang pertama ya, yang masif gitu kan, menyelenggarakan layanan smart meter. Jadi meter pintar, meter gas pintar berbasis telekomunikasi, ya kita bantu PGN untuk bisa mengukur pemakaian gas para pelanggan gas di Indonesia. Oke, tadi disebutkan sudah berdiri sejak tahun 2007, tentu banyak transformasi yang dilakukan. Mungkin bisa dijelaskan sejarah singkatnya perubahan-perubahan apa saja yang terjadi di PGNcom sendiri, Pak, sampai dengan saat ini? Baik, pertama tentunya kami sebagai perusahaan, salah satu anak perusahaan PGN itu tadi ya fokus di telekomunikasi. Pelan-pelan berkembang, kita melakukan transformasi, produknya makin kaya, tidak hanya telekomunikasi, tapi juga kita juga membentuk anak-anak perusahaan. Tadinya kita cuma punya satu anak perusahaan, Pegas Internasional, Pegas Telekomunikasi Internasional yang ada di Singapura, atau Pegasin kita nyebutnya, itu adalah gerbang internasional kita untuk menjagain internet yang ke luar negeri. Kita juga akhirnya mengembangkan anak perusahaan yang khusus menyelenggarakan layanan internet ke masyarakat, yaitu Telemedia Dinamika Sarana, atau brandingnya kita sebut juga Gasnet gitu ya. Jadi kita punya anak perusahaan yang khusus bergerak di bidang internet dengan branding Gasnet. Itu berarti dari tahun 2007 sampai dengan sekarang, tahun 2021, sudah bertambah atau berinovasi berapa kali yang dilakukan oleh PGNcom sendiri? Untuk perubahan bisnisnya sendiri? Kalau perubahan bisnis itu sudah sering ya, karena kita inovasi terus-menerus. Tapi secara garis besar itu, pertama adalah kita mengembangkan market di luar PGN, itu yang pertama, transformasi pertama. Yang kedua adalah kita membentuk anak perusahaan yang lengkap, baik di hulu maupun di hilir, itu perubahan yang kedua. Yang ketiga adalah kita mengembangkan produk-produk baru inovasi, tidak hanya di telekomunikasi, tapi juga di aplikasi dan IoT. Gitu. Jadi secara garis besar 3 perubahan inilah yang terjadi. Gitu, 3 perubahan tersebut sebagai perusahaan penyedia teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia ya berarti Pak. Bisa disebutkan apa nih visi dan misinya? Oh ya, jadi tentunya kan visinya kita selalu menjadi perusahaan ICT yang terkemuka lah, salah satunya di Indonesia gitu kan, terutama dari grup BUMN gitu ya. Jadi kita sinergi dengan BUMN telekomunikasi yang lain, kita juga kerjasama, itu visi kita ada. Gitu. Misi, kita menyediakan layanan yang berkualitas untuk pelanggannya gitu ya, baik PGN Group, sekarang Pertamina juga menjadi orang tua dari kami, dan secara umum perusahaan-perusahaan yang lain maupun masyarakat luas. Baik. Kita masih akan terus berbincang bagaimana PGNcom bertransformasi dan juga berinovasi. Sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya Ratih Aulia dan Bapak Laras Setio Wibowo, Direktur Komersial dan Pengembangan PT Pegas Telekomunikasi Nusantara atau PGNcom. Pak, tadi kan diceritakan bahwa PGNcom ini merupakan anak dari PGN. Nah, kemudian bagaimana Pak sinergi antara PGNcom dan juga PGN dan juga entitas anak perusahaan lainnya? Baik. Itu pertanyaan yang menarik ya Mbak Ratih. Jadi PGN itu punya nama program PGN 360 derajat. Artinya apa? Kita bersinergi secara 360 derajat satu lingkaran penuh dengan induk kita PGN, dengan saudara kita sesama anak perusahaan PGN maupun dengan cucu-cucu PGN gitu ya.
kita biasanya membundling layanan atau produk-produk masing-masing menjadi satu solusi utuh gitu ya. Contohnya yang memang sekarang memang kita lakukan juga adalah misalnya ada satu perusahaan gitu kan di komplek industri gitu ya. Iya. Dia butuh gas, dia butuh energi, dia butuh alternatif gitu ya. Nah, PGN akan masuk dengan layanan gas dia. Tapi tentunya layanan gas ini butuh juga sistem ya untuk mengelola gitu. Jadi kita masuk juga nih layanan ICT kita supaya servis dari PGN untuk memberikan energi gas itu lancar. Kemudian ada juga anak perusahaan PGN lain yang bergerak di bidang properti gitu ya, property management. Kemudian dia juga bisa menyediakan tenaga kerja itu ya, PGN Mas namanya. Itu juga bisa kita bawa, kita gandeng. Jadi kemana-mana dengan program PGN 360 derajat ini, ya udah kita akan memberikan solusi terpadu ke siapapun yang membutuhkan. Jadi kita lengkap, mau energi, mau ICT, mau properti, bahkan sampai ke gelar pipa, sipil, bangunan itu ada semua. Oke, kemudian ketika praktek jalannya, apakah memang selalu dengan program PGN 360 derajat ini atau malah justru mungkin lebih sering masing-masing begitu Pak, atau seperti apa? Ya, memang beberapa kali di lapangan terjadi misalnya satu anak perusahaan PGN dia maju gitu ya. Yeah. Nah, dia tiba-tiba ingat, oh saya punya saudara yang gerak di bidang LNG, atau saya punya saudara yang gerak di bidang tadi properti, atau saya punya saudara di ICT kami gitu ya. Dia akan mengajak biasanya. Dan demikian pula sebaliknya, kami maju, oh tiba-tiba nih kok calon pelanggan ini butuh solusi konversi energi gas ke listrik gitu ya. Kami panggil nih saudara, ayo ikut. Nah, seperti itu. Jadi ya kita berusaha ataupun mindsetnya sudah tertanam bahwa harus sinergi. Berarti harus selalu sinergi atau Nggak juga. Tergantung kebutuhan si pelanggannya. Pada praktek di lapangannya lebih banyak mana Pak? Lebih baik sering bersinergi bersamaan atau justru malah mungkin lebih sering sendiri-sendiri? 50-50 ya. Maksudnya gini, mungkin 60-40 lah. 60 memang kita sendiri-sendiri, 40 baru kita coba. Karena memang program sinergi ini menjadi salah satu KPI kami juga. Dengan adanya holding BUMN sekarang begitu ya Pak ya, tentunya ada dukungan ya dari induk perusahaan. Nah, apa dukungan yang diberikan oleh PGN kepada PGNcom sendiri Pak? Ya, jadi pertama tentunya kita harus menyamakan visi dulu nih, mau ngapain gitu ya. Jadi itu sangat mendukung induk kami baik dari sisi Pertamina maupun PGN. Visi. Kemudian yang kedua adalah bantuan dalam bentuk struktural maupun non struktural. Yang saya maksud struktural adalah tim-tim PGN itu kadang-kadang ditugaskan di sini untuk melengkapi gitu ya, mixing antara teman-teman yang dari PGN maupun yang teman-teman organik dari PGNcom sendiri. Nah, itu menimbulkan satu budaya, etos kerja dan juga sinergi yang menurut saya beda kalau dibandingkan kita 100% orang PGNcom sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang kadang-kadang kita dibukakan market juga gitu ya. Ke Pertamina, ke grup PGN yang lain gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus menerima amanah itu dengan memberikan layanan yang terbaik. Gitu. Sekarang saya ingin bertanya nih, bagaimana posisi PGNcom sendiri dalam mendukung usaha dari PGN? Oh ya, sudah pasti. Jadi apapun yang kami hasilkan itu akan naik ke atas, terkonsolidasi ke PGN, gitu, bukan sampai ke Pertamina. Jadi kami menjaga betul-betul bahwa satu revenue kami ini ataupun value-value yang kita create itu bisa mendukung value creation di PGN maupun di Pertamina secara luas gitu ya. Dan yang kedua, jangan sampai terjadi double pajak tentunya gitu kan. Jadi transaksi itu kami benar-benar jaga supaya ya tidak terjadi double pajak gitu di kami, di induk maupun sampai ke Pertamina. Jadi yang pertama sih value creation itu tadi. Jadi kita dukung supaya sebesar-besar manfaat buat stakeholder di grup gitu. Oke, kalau PGNcom sendiri melihat adanya holding BUMN ini membuat langkah kerjanya semakin mudah atau seperti apa memandangnya Pak? Iya, kalau menurut saya ya bukan bermaksud apa-apa, tapi saya lihat bahwa holdingisasi migas ini di bentuknya subholding Pertamina ini menurut saya sukses. Sukses, oke. Iya, jadi kebetulan saya pribadi pernah mengikuti beberapa kali transformasi di perusahaan lain gitu ya, dan saya lihat ini smooth sekali gitu ya.
prosesnya smooth dan efektif menurut saya. Nah, dan kalau saya lihat sekarang lebih fokus gitu, PGN semuanya bisnis gas di Indonesia ini PGN yang mengelola. Jadi itu menurut saya menambah value creation juga tadi ya untuk PGN Group secara keseluruhan maupun Pertamina nantinya. Gitu. Oke, berarti dengan adanya holdingisasi ini juga bisa menambah sinergi dan juga tadi efisiensi dan juga efektivitasnya lebih berjalan. Betul. Begitu ya Pak. Baik, PGN.com memiliki 3 layanan utama yaitu connectivity, managed service, dan business solution. Seperti apa? Usai jeda di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Terima kasih tetap di BUMN Menjawab, masih bersama saya Ratih Aulia dan juga Bapak Laras Setio Wibowo. Pak Laras nih, dari tadi 3 layanan yang dimiliki oleh PGN.com sendiri, ada yang namanya connectivity, managed service, dan juga business solution. Bisa diceritakan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi connectivity itu adalah layanan inti atau core yang memang lahir dari awal dulu PGN.com lahir, yaitu fiber optik tadi. Gitu Connectivity ya. itu berarti fiber optik itu. Jadi layanan telekomunikasi beserta turunannya lah ya. Ada, kita nyebutnya istilah teknis sedikit nih, IPLC, International Privately Circuit. Apa tuh Pak kalau misalkan lebih membuminya? Ya, jadi FO ini jalan tol yang kita jalurnya ke luar negeri. Itu IPLC, makanya internasional gitu ya. Tapi ada juga DPLC, domestik. Jadi jalur FO ini kita manfaatkan untuk menyambungkan perusahaan-perusahaan ataupun market yang retail di rumah-rumah di dalam negeri gitu ya. Jadi lewat layanan telekomunikasi ini, connectivity. Kemudian yang kedua, segmen bisnis utama di PGN.com adalah business solution. Jadi ini lebih ke arah solusi gitu ya. Penyediaan aplikasi, IoT, smart meter, yang sifatnya memang ad hoc ya. Intinya adalah kita menggali dulu kebutuhan calon klien ini butuhnya apa, baru kita teller. Jadi kayak penjahit lah ya, kita ukur dulu bajunya gitu ya, ukuran badannya, baru kita jahitin bajunya. Nah, business solution. End to end gitu ya Pak? End to end. Jadi kita memang bisnis ICT ini kayak bisnis butik gitu ya. Jadi kita harus ngukur dulu kebutuhan pelanggan seperti apa, baru kita kasih solusi gitu. Jadi kita nggak jualan kayak jualan barang gitu ya, punya ini silakan. Nggak, kita lihat dulu kebutuhannya. Terus yang ketiga adalah managed service atau professional services, lebih ke arah sistem integration ya gitu ya. Jadi kalau yang business solution itu sifatnya adalah kita mengukur baju, baru kita kasih solusi. Kalau yang managed service atau professional services ini lebih ke arah jasa yang sudah baku. Contohnya, kalau perusahaan-perusahaan mau bank, mau universitas, mau perkantoran, butuh dipasangin Wi-Fi gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, kita tidak hanya memasang Wi-Fi-nya, tapi semua investasi terkait Wi-Fi, semua pemeliharaan terkait Wi-Fi, infrastruktur yang ada di situ kita yang menangani. Gitu. Maintenance-nya begitu juga termasuk jadi gitu ya? Tidak perlu ribet, tidak perlu repot teman-teman dari pelanggan gitu ya. Kemudian untuk wilayah operasinya sendiri cakupannya sudah mencapai apa saja Pak, seberapa besar? Ya, jadi udah ada sekitar 9 kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Dimulai dari Batam gitu ya, yang paling ujung, karena memang itu adalah dulu titik pertama kita bangun jaringan FO itu ke Singapura, itu dari Batam. Terus dari situ Medan, Medan, terus kemudian Jambi, Jambi ke Palembang, Palembang ke Lampung, Lampung ke masuk ke Jawa lewat Cilegon, Cilegon terus ke Jakarta, jadi cabang Jakarta sendiri ada, dari Jakarta ke Bekasi,
Itu karena kita melekat di pipa gasnya tadi, layanan-layanan PGN, ya. Bekasi langsung ke Surabaya. Jadi memang yang paling besar area operasionalnya adalah Surabaya atau Jawa, kita nyebutnya Jabatin, Jawa bagian timur, karena itu mencakup seluruh Indonesia Timur sampai ke Papua gitu. Apakah nanti ke depannya akan ada rencana gitu untuk memperluas wilayah operasi? Ya pasti. Jadi ada dua alasannya. Satu adalah pasti PGN berkembang gitu. Apalagi ada program Jargas, City Gas, jaringan gasnya PGN yang pasti akan berkembang. Kita ngikut ke sana gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus menambah cabang nantinya. Yang kedua adalah komitmen kami ke Kominfo. Jadi kami adalah salah satu perusahaan yang punya izin lisensi telekomunikasi gitu ya. Namanya Jartap TUP, Jartap Lok, NAP, ASP. Itu ditugaskan oleh pemerintah, kamu harus komit mengembangkan jaringan. Nah, dua alasan itu mengapa kita harus memang pasti tumbuh, pasti nambah itu cabangnya. Pasti nambah. Jadi mau tidak mau, meskipun misalkan gitu PGN tidak memperluas daerah operasinya, PGN.com sendiri memang sudah berjanji kepada Kominfo. Iya, betul. Memang kita dikasih lisensi itu, ini kamu kembangkan gitu. Oke, baik. Untuk PGN.com memiliki layanan PGN.com Connectivity yang Bapak sebut tadi fiber optik ya Pak ya. Disebutkan memberikan koneksi handal yang mana disewakan untuk tarif tetap tanpa batasan terkait penggunaannya. Itu maksudnya seperti apa Pak? Ya, kita biasanya memang kalau jualan FO itu kan cara bisnis modelnya adalah kita hubungkan mereka, pelanggan itu dari satu titik ke titik yang lain lewat fiber optik kita. Nah, dengan kapasitas tertentu dan nyewa gitu kapasitasnya gitu ya. Nah, kebetulan memang core kami ini melekat di pipa gasnya PGN, di mana tidak sembarangan orang bisa masuk ke daerah itu. Jadi alhamdulillahnya cukup aman gitu ya. Sejak pertama kali digelar tahun 2007 sampai sekarang tidak pernah satu kali pun kita mengalami gangguan putus di backbone ya. Kalau di yang serabut-serabut yang di kota-kota memang kan ya ada pembangunan segala macam itu pasti gitu ya. Tapi kita kan punya jaringan backup juga gitu. Oke. Baik, tadi kan disebutkan jaringan fiber optik yang dimiliki oleh PGN.com sendiri sebagai anak perusahaan BUMN, sebagai perusahaan BUMN banyak juga kan perusahaan yang memiliki core bisnis yang sama. Bisa diceritakan apa yang menjadi unggulan yang dimiliki oleh PGN.com sendiri untuk bisnis connectivity ini atau fiber optik? Ya, connectivity satu memang posisi kita dibanding yang lain tadi ya. Kita mendaratnya di Singapura itu barengan dengan pipa gas. Jadi agak beda dengan yang lain gitu ya. Kita ada di sebelah barat. Sehingga otomatis keunggulan kita, keamanan kita juga bagus. Yang kedua memang kita biasa melayani order dalam skala besar gitu ya. Intinya artinya kita bisa melayani yang kecil-kecil untuk ISP gitu, tapi kita juga bisa melayani bulk pelanggan-pelanggan yang juga pemain besar. Sebagai backup mereka, kita juga bisa memberikan kapasitas yang besar. Gitu. Oke, itu salah satu keunggulannya yang dimiliki oleh PGN.com. Nah, kemudian Pak, kan yang memiliki bisnis di fiber optik itu juga cukup banyak begitu ya. Nah, siapa saja sih yang menjadi segmen pasar utama dari PGN.com sendiri itu? Ada nggak segmentasi khususnya seperti apa? Ya, kalau bisnis connectivity sih kita fokus ke ada namanya NAP gitu ya, Network Access Provider, artinya perusahaan-perusahaan besar lain di Indonesia ini yang butuh tadi saya bilang kapasitas besar. Itu pertama segmen kita yang harus kita layani. Karena apa? Mereka memang punya jaringan, tapi biasanya mereka juga butuh jaringan kedua backup. Beberapa saat yang lalu kan ada tuh kita internetnya mati karena kabel putus. Nah, pasti baru-baru ini. Iya. Pasti butuh juga jalur kedua supaya pada saat punya mereka sendiri putus, dia ada kebutuhan yang kaki kedua lah yang sebagai backup. Nah, itu positioning yang kita ambil. Oh, berarti PGN memiliki peran di situ, begitu Pak? Iya, betul. Itu yang pertama. Jadi positioning ada NAP. Kemudian kedua adalah kita membantu para ISP. ISP adalah Internet Service Provider yang menjual layanan-layanan internet ke masyarakat luas nih. Nah, kita juga kasih mereka berupa bandwidth gitu ya, yang tadi bisa berupa order kapasitas besar langsung atau yang kita sesuai kebutuhan dia gitu. Itu untuk connectivity. Tapi kalau untuk yang business solution sama managed service, itu lebih ke arah korporasi ya, perusahaan. Mau dia itu perusahaan berupa BUMN kah, swasta kah, universitas kah, migas gitu ya, kita layani dengan menggunakan produk yang dua tadi.
Oke, baik. Kemudian dalam pengembangan bisnisnya tentu PGNCOM juga menjalin kerjasama, Pak. Iya. Menjalin kerjasama dengan pihak mana saja dan apa biasanya bentuk kerjasama yang dilakukan? Ya, jadi pastilah ya kita punya partner baik itu partner skala internasional maupun di yang lokal. Jadi sebenarnya ada 3 nih tipe partnership yang memang kita lakukan. Yang pertama adalah partnership untuk pengembangan produk, gitu ya. Dia punya produk, kita punya produk, kita kawinkan. Kita jual bareng ke market. Ini partnership produk ini juga berlaku kalau ada startup atau UMKM yang tertarik, gitu ya, bareng-bareng kita. Jadi kita juga punya program ke arah sana, gitu ya. Jadi penguatan startup, penguatan UMKM. Anda punya program apa? Ayo kita jualan bareng. Gitu ya. Pertama itu. Partnership yang kedua adalah dari sisi jualan, partner jualan. Partner kita punya market, kita masuk ke sana lewat dia. Kita punya market, dia punya kebutuhan untuk masuk ke sana, ayo kita partnership. Jadi partnership yang kedua adalah dari sisi penjualan, gitu ya. Partnership yang ketiga tentunya adalah tadi produk, penjualan. Yang ketiga adalah dari sisi marketingnya, ya kan? Seperti sekarang ini Mbak Ratih, gitu ya, kita mau melakukan edukasi bersama ke para pemirsa bareng-bareng, gitu ya. Kita lakukan bentuk seperti ini, bentuk webinar, bentuk yang lain, gitu ya. Itu biasa kita lakukan. Oke, baik. Jangan kemana-mana, kita masih akan membahas mengenai inovasi PT PGNCOM menjangkau jaringan telekomunikasi. Usai jeda di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan program BUMN Menjawab. Pak Laras, tadi saya menarik Bapak bercerita tentang business solution atau pola bisnis yang end-to-end gitu ya. Itu sebenarnya kalau lebih detail lagi boleh diceritakan nggak sih? Dari mulainya apa sampai ujungnya itu apa? Iya, jadi memang 3 segmen bisnis ini, connectivity, business solution, managed service, ini approach-nya beda-beda gitu ya. Kalau connectivity kita biasanya langsung straightforward. Kamu butuh berapa kapasitasnya, dari mana ke mana, kita punya price list. Kita tinggal nego, ya, straightforward. Tapi untuk yang business solution sama managed service tadi seperti saya sampaikan bahwa ini penjahit ini, kita harus ngukur dulu, gitu kan. Kita harus ngukur dulu dan biasanya teman-teman sales itu approach-nya seperti itu, dia datang, ngobrol, ngopi, biasanya gitu kan, menggali kebutuhan. Oh, jadi dia harus paham dulu industrinya yang akan didekati apa gitu ya. Industri migas kah, industri edukasi kah, yang lain-lain gitu ya. Oh, kamu kebutuhannya ini. Dari situ baru kita lakukan paparan nih. Teman-teman sales biasanya mengajak namanya pre-sales tim teknis untuk paparan, presentasi. Oh, berdasarkan ngobrol-ngobrol kita, Bapak atau Ibu itu butuhnya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kita punya mungkin beberapa solusi yang bisa kita eksplor lebih jauh. Itu biasanya itu adalah tahapan pitching gitu ya. Setelah pitching, ada yang memang kita harus ikut tender kalau pemerintahan. Ada yang kita bisa mereka tunjuk langsung karena memang solusi kita unik misalnya. Itu dari pitching ke solutioning gitu ya. Baru setelah solutioning biasanya kalau deal ya udah kita deal, mulai kita masuk proyek gitu ya, melakukan atau membangun solusi sesuai dengan kebutuhan mereka sampai nanti ya penagihan dan segala macam revenue masuk gitu. Nah, biasanya teman-teman sales itu bergerak dari pitching sampai solutioning gitu. Setelah ini deal, mereka pindah gerak ke tempat lain. Ini akan ada tim lain yang memfollow up gitu ya. Seterusnya gitu terus. Jadi siklus itu selalu dilakukan oleh teman-teman, baik dari sisi sales, dari sisi pre-sales, marketing, operasional, teknis, semuanya. Sampai ke keuangan juga ikut mengawal. Gitu. Oke, jadi benar-benar dari awal sampai akhir begitu ya Pak? Iya, jadi proses bisnis kebetulan kita memang juga sudah terus-menerus lakukan penyempurnaan
inovasi di proses bisnis melalui digitalisasi supaya prosesnya cepat, transparan, itu juga kita lakukan. Oke, menarik sekali mengarah ke digitalisasi, Nas. Iya. Inovasi digitalisasi apa yang selama ini sudah dijalankan oleh PGNcom sendiri? Ada dua. Jadi sisi mata uang yang sama sebenarnya. Digitalisasi sebagai produk dari PGNcom yang kita jual ke klien gitu ya, atau digitalisasi untuk kepentingan internal PGNcom sendiri. Jadi dua-duanya kita lakukan. Tim produk kami melakukan penyusunan pengembangan produk digital itu untuk dijual. Tapi tim produk kami juga bekerja sama dengan tim IT internal untuk mengembangin aplikasi otomatisasi, misalnya tanda tangan digital, dokumen elektronik, approval tidak perlu harus selalu pakai. Kalau tanda tangan basah kan kadang-kadang untuk keperluan legal masih perlu ya. Masih perlu. Tapi sebenarnya itu bisa kita lakukan secara digital. Oke, jadi mengembangkan aplikasi juga begitu ya Pak? Iya. Oke, tadi berbicara masalah business solution berarti memberikan solusi nih ya Pak ya? Iya. Sebenarnya rata-rata permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi oleh perusahaan dan biasanya seperti apa solusi yang diberikan oleh PGNcom sendiri? Iya. Biasanya itu adalah satu berupa penyempurnaan proses bisnis mereka gitu ya. Jadi digitalisasi itu kan membuat proses bisnis yang tadinya manual menjadi digital gitu ya. Artinya itu efektivitas, efisiensi, kecepatan, keuntungannya bisa berupa efisiensi biaya, bisa berupa enabling terhadap revenue dia gitu ya. Karena tadinya dia hanya jualan dengan lingkungan visi yang terbatas, dengan digitalisasi dan IT, tiba-tiba marketnya itu terbuka gitu. Nah itu biasanya ke arah itu. Jadi otomatisasi dan digitalisasi proses bisnis, enabling revenue, efisiensi proses, itu biasanya seperti itu solusinya. Oke, baik. Tadi kan kalau misalkan connectivity, fiber optik, kemudian juga tadi disebut business solution. Nah, kemudian apa bedanya dari business solution dengan managed service? Sedangkan sama-sama end-to-end dan marketnya juga mirip-mirip tadi, corporate begitu ya Pak? Betul. Apa yang menjadi perbedaannya? Ya, pertanyaan yang bagus tuh Mbak Rati. Jadi, kalau business solution biasanya proyek yang bersifat proyek. Jadi hanya sekali proyek, setahun, 2 tahun dibayar ceklek gitu ya. Tapi kalau managed service atau professional service biasanya berulang, pembayarannya berupa tiap bulan dibayar gitu. Gitu. Jadi semacam kayak apa ya, ya layanan sewa gitu ya misalnya gitu ya, sewa laptop kah, sewa yang pelengkap infrastruktur IT dan yang lainnya. Dari ketiga lini bisnis ini Pak, apakah saling ada keterkaitan atau berhubungan atau saling mendukung atau mungkin memang berjalan masing-masing? Bisa berjalan masing-masing gitu ya, tapi bisa juga kita hubungkan kalau misalnya business solution ini atau managed service ini ngedrive kebutuhan kapasitas terhadap FO kami gitu ya. Jadi ada aplikasi yang nantinya ujung-ujungnya akan nambah order kapasitas gitu. Itu juga bisa dilakukan. Pak nih, perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN saling gencar gitu membidik perusahaan atau jasa di bidang internet gitu. PGNcom sendiri punya yang dinamakan Gasnet gitu ya Pak ya. Nah, bisnis internet yang di bawah PGN ini sebenarnya seperti apa dan apa yang menjadi pembeda dengan perusahaan lain gitu? Ya, Gasnet ini memang kan kita bentuk untuk melayani khusus kebutuhan internet buat baik korporasi maupun retail gitu ya. Saya rasa sih layanan internetnya sama lah dengan yang lain gitu kan. Cuman memang backbone-nya yang di belakang tadi seperti kami sampaikan adalah backbone kami itu beda dengan yang lain gitu kan. Nah, kita bisa memperkuat kualitas FO karena ada di sepanjang jalur pipa PGN. Karena memiliki keunggulan di situ ya Pak ya. Jadi sehingga paling tidak dari sisi backbone itu istilah teknisnya availability gitu ya, itu bisa kita jaga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah biasanya teman-teman Gasnet itu tadi mereka dalam jualannya bareng-bareng dengan teman-teman PGN yang lain sebagai bundling solution gitu ya, yang dilakukan di lapangan. Jadi tidak hanya jualan internet secara murni, tapi juga ada penambahan value creation yang bisa kita tawarkan ke pelanggan. Di tengah pandemi ini Pak, bisnis internet itu ibarat sesuatu hal yang menjamur dan banyak digunakan dan juga mengalami keuntungan. Untuk Gasnet sendiri, seperti apa perkembangan bisnisnya di masa pandemi saat ini? Ya, Gasnet ini lagi bagus-bagusnya, jadi memang naik. Bagus-bagus ya. Jadi
Ya wajar ya, semua orang nanti sekarang bekerja di rumah gitu ya. Sekolah pun dari rumah. Sekolah pun dari rumah, jadi pasti kebutuhan mendasar adalah bandwidth internet gitu. Oke, baik. Kita akan masih membahas terkait dengan pandemi COVID-19, karena pandemi COVID-19 juga menyerang semua sektor usaha. Apakah juga ikut menyerang PGNKOM? Sesaat lagi di BUMN menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan BUMN Menjawab bersama saya, Ratih Aulia. Pak Laras nih, sebagai perusahaan yang bergerak di teknologi informasi, seberapa besar dampak pandemi COVID-19 kepada PGNKOM sendiri? Ya, dampak ini kan tidak selalu buruk ya, mungkin juga ada keuntungan yang dapat. Seperti apa posisi PGNKOM dalam menghadapi pandemi? Ya, jadi tentunya pastinya dengan adanya pandemi ini kan otomatis orang akan satu bisnis stop gitu ya. Pelaksana bisnis semuanya ke rumah, work from home gitu. Jadi tentunya langsung maupun tidak langsung itu berdampak ke kami juga. Jadi tadinya ada order-order yang mau kita lakukan di 2020 gitu ya, sudah kita rintis. Tiba-tiba karena pandemi, semua budget itu dialokasikan ke pandemi sehingga stop proyeknya. Jadi sedikit banyak order juga di tahun 2020 itu sempat turun gitu ya. Tapi di sisi lain karena semuanya WFH, kebutuhan internet itu juga meningkat. Jadi business solution mungkin turun, managed service mungkin turun, tapi connectivity naik gitu ya. Jadi kayak balon ya, ini turun, ini otomatis naik gitu. Secara keseluruhan volumenya akan tumbuh juga gitu, karena kita memang ada di industri yang apa ya, salah satu penunjang kerja pada saat pandemi COVID ini gitu ya. Jadi kita melakukan pekerjaan di rumah, sekolah dari rumah, itu semuanya kan butuh infrastruktur internet. Jadi itu. Jadi satu order ada turun, tapi di sisi lain ada lini bisnis yang tumbuh karena ordernya tuh geser gitu. Gitu sih. Pemerintah kan juga sempat membuat kebijakan pembatasan mobilitas seperti PPKM dan juga PSBB. Nah, apakah itu juga berdampak terhadap kinerja dari PGNKOM atau mungkin malah ya seperti Bapak tadi bilang ada menguntungkan begitu? Iya, metode kerja pasti berubah. Jadi teman-teman sales yang tadinya ketemu langsung secara fisik dengan klien-kliennya ngopi gitu ya, sekarang mau nggak mau harus menggunakan metode online gitu ya. Jadi metode online itu ada plus minusnya gitu ya. Plusnya memang mungkin kita secara fisik tidak berdekatan gitu ya. Untuk pandemi ini sangat bagus gitu ya. Tapi mungkin kita tidak bisa membaca emosional, bahasa tubuh dari si klien gitu ya. Klien ini sebenarnya cocok nggak sih sama kita, solusi kita cocok apa enggak, itu kadang-kadang miss gitu ya. Jadi mau nggak mau memang dulu di awal-awal tahun 2020 pada saat pandemi masih tinggi, semuanya kita lakukan secara online. Tapi sekarang dengan adanya PPKM yang sudah turun levelnya, kita mulai nih ketemu fisik lagi dengan teman-teman gitu ya. Jadi kadang-kadang koordinasi itu bisa lebih efektif karena kita bisa misalnya kalau kadang-kadang teman-teman tuh ada yang tipenya adalah suka gambar gitu ya. Saya kebutuhannya ini gitu. Oh iya. Nah kadang-kadang itu tidak bisa dilakukan secara online. Nah, sekarang kita mulai mix gitu. Ada yang WFH, ada yang WFO gitu ya. Terutama teman-teman yang mendukung operasional, menjaga supaya FO-nya tetap jalan. Kalau ada problem bisa kita tangani segera, itu pasti harus EBFO gitu. Gitu sih. Tadi Bapak menyebutkan kalau managed service dan juga business solution turun, tapi untuk connectivity sendiri naik begitu tingkat keuntungannya justru. Nah, untuk managed service dan business solutions ini mana sih Pak yang paling terdampak dan kenapa bagian lini itu tuh paling terdampak? Apa sebabnya? Ya, contoh satu industri
atau bidang segmen pelanggan yang kena dampak cukup tinggi itu adalah pariwisata ya, hotel. Iya, pariwisata. Itu semua tutup. Nah, otomatis order dari mereka turun. Tapi ada juga yang tetap stabil itu pemerintahan gitu ya, karena memang pemerintahan selama pandemi COVID kan harus jalan gitu ya. Nah, itu tetap stabil kebutuhannya. Jadi memang ada segmen pelanggan yang tuh benar-benar drop karena memang dia langsung terdampak oleh COVID. Ada yang stabil, ada bahkan yang naik gitu ya. Seperti migas tuh cenderung naik gitu. Gitu sih. Oke, baik. Berbicara masalah bisnis, tentu kita juga berbicara untung dan rugi. Yeah. Berbicara masalah kinerja keuangan. Nah, di saat pandemi yang sudah berjalan selama hampir 2 tahun ini, bagaimana kinerja keuangan PGNKOM sendiri? Apakah terdampak signifikan atau ya, tidak? Tahun 2020 terus terang kita terdampak gitu. Jadi kita biasanya kita tumbuh double digit, 2020 kita hanya tumbuh single Itu digit. 2020 ya Pak ya? Ya, langsung gitu ya. Kan laporannya di tahun 2021 ini ya. Jadi, nah, 2021 ini kita usahakan semaksimal mungkin sudah hybrid kan modelnya, ada yang online, ada yang offline gitu. Kita usahakan memang minimal bisa lagi double digit pertumbuhannya gitu dibandingkan tahun 2020. Berarti tahun ini 2021 sudah ada perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Sudah ada. Begitu, oke. Kemudian macam-macam core bisnis, banyak core bisnis yang melakukan inovasi di tengah pandemi mau tidak mau beradaptasi, new normal begitu ya Pak. Inovasi apa sih yang dilakukan PGNKOM ketika pandemi ini? Jadi yang paling signifikan yang bisa kita rasakan adalah tadi kita kontemplasi ke dalam, artinya bisnis proses kita lihat kembali, digitalisasi kita lakukan gitu ya. Jadi tadinya proses-proses manual gitu ya, ini semua ya, semua stakeholder baik manajemen maupun karyawan itu kita dorong supaya komit. Mari kita lakukan digitalisasi supaya proses bisnis kita lebih efektif. Nanti inovasi di bidang itu yang kita fokuskan. Okay. Tapi tentunya inovasi yang untuk produk yang mau kita jual itu sangat banyak gitu ya. Jadi tidak hanya jadi kita punya produk namanya produk hero. Ada 5 produk hero, kita anggap produk-produk pahlawan gitu ya, karena ini akan menjadi kita mapping akan menjadi salah satu produk unggulan atau salah 5 produk unggulan kita di masa depan gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pengen diskusi lebih detail tentang produk hero ini, kita bisa diskusi. Untuk pola kerjanya sendiri atau perkembangan bisnisnya nanti kira-kira apa nih dari diadaptasi kebiasaan baru? Ya, pola kerja itu kebetulan kami punya induk baik PGN maupun di Pertamina yang sangat-sangat concern terhadap HSSE gitu ya. Okay. Jadi mereka udah punya standar yang bagus menurut saya. Jadi itu kita ikutin ya. Surat edaran dari Pertamina, surat edaran dari PGN itu selalu kita terapkan di PGNKOM. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Kita masih akan lanjut berbicara dengan Bapak Larasetyo Wibowo sesaat lagi di BUMN Menjawab. Didukung oleh dipersembahkan oleh. Ya pemirsa, kita sudah sampai di segmen terakhir program BUMN Menjawab, masih bersama Bapak Larasetyo Wibowo. Pak Laras nih, seperti perusahaan BUMN lain tentunya memiliki program sosial juga ya PGNKOM Pak ya. Bisa dijelaskan program sosial apa PGNKOM yang diberikan kepada masyarakat? Ya, jadi ada banyak lah ya. Jadi terutama kita mulai dari lingkungan sekitar dulu gitu. Okay. Jadi kita melakukan perbaikan sarana-prasarana fisik untuk misalnya tadi gardu yang di tengah Jalan Gajah Mada itu, kemudian juga kantor-kantor polisi, kantor-kantor pemadam kebakaran, kemudian juga nanti bertahap kita juga program-program misalnya pesantren kah, kemudian yayasan pendidikan, kita dalam bentuk kita bangunkan wifi corner,
atau kita kasih fasilitas komputer gitu ya. Jadi selalu itu kita lakukan program CSR sebagai bagian dari program CSR secara keseluruhan dari Pertamina Group maupun PGN Group. Pernah juga waktu tahun lalu kalau nggak salah ya, yang banjir besar itu di Jakarta. Di Jakarta itu kan kita juga datengin ke lokasi yang mengalami kebanjiran, kita kumpulkan aparat yang berwenang di sana, ada program bantuan gitu-gitu. Oke, baik. Ya. Tentunya terus berkontribusi untuk masyarakat seperti itu ya Pak ya. Nah, Ya. kemudian Pak, terkait dengan capaian, kita akan berbicara capaian. Kira-kira capaian apa sih yang sudah dapat memenuhi target dari PGN.com ini dalam jangka waktu dekat ini? Ya. Yang sudah? Ya, tentunya target itu harus kita kejar gitu ya. Baik dibandingkan tahun lalu maupun target terhadap target tahun ini gitu ya. Ini udah bulan November, tentunya kita akan maksimal sampai Desember supaya tercapai. Tapi memang yang lebih kita semangat itu adalah value creation gitu ya, terutama untuk PGN Group, untuk Pertamina Group. Jadi inovasi di bidang IoT tadi, ini tahun ini kita mulai lakukan gitu ya. Itu kita cukup bangga karena apa? Karena ini sesuatu yang baru untuk Indonesia gitu kan. Nah, itu akan kita selesaikan di Desember. Insya Allah tahun depan 2022 ini sudah kita akan eksekusi bersama-sama dengan PGN tentunya. Bersama-sama dengan PGN Group tentunya. Ya. Kemudian Pak, tadi kan kita berbicara terkait dengan target yang telah dicapai. Nah, kemudian pasti PGN.com memiliki target-target secara ukuran jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, target-target apa aja sih Pak yang dalam jangka pendek ingin dicapai, kemudian dalam jangka panjangnya seperti apa? Ya. Jangka pendek itu pencapaian revenue. Kedua, sinergi dengan anak perusahaan tentunya gitu ya. Saya punya 2 anak perusahaan ini harus bareng-bareng tumbuh gitu ya. Tidak hanya yang di lokal tapi juga di internasional gitu ya. Kita lihat itu. Jadi jangka pendek itu yang mau kita coba tingkatkan. Jangka panjangnya tentunya kita berusaha mendukung visinya PGN maupun Pertamina gitu kan. Dengan berkontribusi ke dalam visi tersebut gitu. Jadi itu juga kita masukkan ke dalam RJPP atau rencana jangka panjang perusahaan yang bersifat panjang 5 tahun ke depan. Itu sudah ada, kita susun program-program yang mendukung untuk PGN maupun Pertamina. Oke, untuk Indonesia sendiri kira-kira kontribusi apa selanjutnya yang ingin diberikan dari PGN.com? Jadi untuk Indonesia tentunya kita selalu mengedepankan karya anak bangsa. Mau dia berupa layanan telekomunikasi, inovasi produk, layanan ke masyarakat luas gitu, itu pasti. Jadi satu adalah kontribusi dalam bentuk inovasi karya anak bangsa. Yang kedua tentunya kita coba juga mengembangkan ekonomi ya, ekonomi digital bareng-bareng. Iya, jadi Indonesia ini kan penduduknya yang terbesar, negara terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Itu semua berlomba-lomba untuk menggarap nih market yang besar ini. Nah, kenapa enggak kita juga mengembangkan bareng-bareng dengan UMKM untuk mengembangkan ekonomi digital. Jadi itu yang menjadi harapan ataupun cita-cita kami, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi digital Indonesia. Oke, berkontribusi untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia juga dengan mendukung UMKM begitu ya Pak? Iya. Oke, terakhir Pak, apa harapan dan pesan dari PGN.com dalam menjalankan usaha untuk kedepannya? Iya, jadi tidak muluk-muluk, artinya satu, mari kita sama-sama, siapapun kita membuka diri untuk melakukan partnership. Tadi seperti kita sampaikan bahwa visi untuk membangun digitalisasi Indonesia ini kita lakukan bersama-sama. Kami tidak bisa lakukan itu sendiri. Tentunya kita mengundang semua partner yang ingin berkontribusi sama-sama, mari. Kemudian yang kedua adalah membangun UMKM tentunya ya. Itu sangat, menurut saya sangat penting untuk kita lakukan bareng-bareng. Itu sih. Baik, terima kasih Bapak Laras. Pemirsa, demikian kebersamaan kita di program BUMN Menjawab. Terima kasih untuk Bapak Laras Setio Wibowo, Direktur Komersial dan Pengembangan PT Pegas Telekomunikasi Nusantara atau PGN.com. Acara ini dipersembahkan oleh JPM TV dan BUMN Track. Saya Ratih Aulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Didukung oleh